Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa hamdihi wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khair ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, terkhusus guru kita semua, pimpinan kita Bapak Kiai Haji Dr. Manarul Hidayat, sahabat-sahabat keluarga besar Ansor dan Banser yang baru saja dilantik, serta pengurus yang berkenan hadir pada sore hari ini. Saya bangga dan seharusnya kita semua bangga. Mengapa? Karena pada sore hari ini saya diizinkan Allah untuk menyaksikan orang-orang yang dipilih. Sebenarnya bukan dipilih oleh DPC atau PAC atau yang lainnya. Ini dipilih oleh Allah. Mengapa? Karena kumpul kita sore ini bukan atas kesamaan bisnis. Bukan kesamaan partai politik, bukan kesamaan calon presiden, tetapi kesamaan misi yang sepanjang sejarah kehidupan umat manusia terus berlangsung dan tidak pernah terhenti. Allah mengutus para nabi yang besar-besar. Selalu saja ada pendampingnya yang di luar perkiraan manusia. Saya tidak mengatakan bahwa Nabi Nuh tidak hebat, hebat dia. Tetapi diakui atau tidak, kemenangan Nabi Nuh adalah karena bantuan air. Saya tidak mengatakan Ibrahim tidak hebat, dia luar biasa. Tetapi faktanya kemenangan dia berhadapan dengan Namrud karena Namrud dimasukin nyamuk telinganya. Pertolongan nyamuk. Apa sih nilai nyamuk? Saya tidak mengatakan Musa tidak hebat, dia hebat jago pukul. Tetapi diakui atau tidak, kemenangan Musa berhadapan dengan Firaun adalah karena bantuan tongkat batang ranting yang tidak ada nilainya di hadapan manusia. Dan saya tidak mengatakan bahwa Abdul Muthalib tidak hebat. Dia hebat. Tetapi hancurnya Abraha adalah atas bantuan burung-burung ababil. Dan kita tidak mengatakan Sulaiman tidak hebat. Dia sangat hebat. Tetapi kemudian bergabungnya Balkis dengan dia adalah jasa perjuangan dari burung hudhud. Saya ingin berkata, kalian Banser khususnya dan Ansor pada umumnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tongkat-tongkat Nabi Musa. Untuk menjadi burung-burung hudhud, untuk menjadi ababil-ababil. Dan kalian adalah air bah besar yang bisa menenggelamkan orang-orang jahat di negeri ini. Kalian dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan mereka semua. Hamba Allah yang dimuliakan, para ulama mencatat ada sejumlah hewan yang nanti akan masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah ontanya Nabi Saleh, kambingnya Nabi Ismail, termasuk anjingnya Ashabul Kahfi. Tahukah kita mengapa? Yang disebut tadi adalah nama-nama binatang yang di hadapan manusia sangat hina. Umumnya tidak bisa duduk dengan sesama manusia, umumnya tidak satu kamar dengan manusia, tetapi mereka masuk ke dalam surga karena ketika mereka hidup telah menyiapkan dirinya untuk kejayaan perjuangan manusia yang dimuliakan Allah. Anjing Ashabul Kahfi akan masuk surga. Kita tahu anjing itu binatang yang najis. Kalau di kampung kita dia dilempari dengan batu.
diusir di hadapan rumah kita. Tetapi ketika hidupnya mereka ada di samping para ashabul kahfi, membela perjuangan orang-orang soleh, membela perjuangan para ulama, maka saat nanti hari kiamat datang, anjing itu akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Allah tidak akan memisahkan antara ulama dengan anjing yang mengawalnya. Ini juga anjing. Bagaimana pula dengan kita? Ansor, Banser, yang hidupnya telah tercerahkan jiwanya untuk menjadi pengawal para ulama. Saya yakin kurangmu ibadah, kurangmu dalam zikir, kurangmu di dalam bersedekah, kurangmu dalam ibadah-ibadah yang lainnya, itu akan tertutupi oleh penghargaan Allah karena kamu ada di samping ulama. Sampai kapanpun kamu akan bersama dengan mereka insya Allah. Tetapi hamba Allah, bagaimana ketika anjing itu hewan yang najis, mereka mendapatkan kesulitan. Ketika ada seekor anjing yang binatang yang najis, yang hina dina, yang remeh temeh itu menemukan kesulitan, apa yang kita lakukan? Kita melemparinya? Tidak. Namanya juga anjing, dia bisanya cuma menggonggong. Wajar jika kemudian suaranya kadang-kadang menyakitkan orang yang memang yang digonggong itu adalah pencuri. Akan menjadi hina dan kita usir jika anjing itu menggonggong tuan rumahnya. Tetapi kalau yang digonggongnya adalah pencuri yang selama ini mengincar rumahmu, yang selama ini mengancam harta kekayaanmu, sebenarnya dia sedang membela kamu. Selamatkan anjingmu, jangan dibiarkan dilemparkan oleh musuh-musuhmu. Aku ingin berkata, jika ada orang yang selama ini bangga dengan kita, lalu tiap hari dia berbicara tentang kebenaran kita, dan secara terbuka berani bicara salah tentang orang lain yang menyalahkan kita, dia lebih mulia daripada anjing yang menggonggong pencuri dan penjahat. Saat lisannya kepleset berbicara, lalu ia dilempari oleh musuh-musuhmu pencurimu itu, adakah engkau malah ikut juga melempari dia atau melemparkannya ke dalam sumur agar cepat mati? Zalim kalian. Ya tapi anjing itu bicaranya kotor, namanya juga anjing. Dia tidak pernah ngaku ulama, tidak pernah ngaku ustadz, dia ngaku orang bodoh. Tapi dia berjasa buat sebuah kelompok manusia. Siapakah hari ini yang akan membantu anjing yang sedang kehausan itu? Aneh jika kemudian sang pemilik rumah yang selama ini dijaga oleh anjing tersebut ikut-ikutan melempari anjingnya. Ku ingatkan kita semua. Dalam sebuah hadis, ketika ada orang yang bepergian berjalan ke tengah gurun Sahara, kemudian kehausan, ia mencari sumur, ia dapatkan sumur, airnya dia minum. Ketika naik ke atas, ia dapatkan seekor anjing dalam keadaan kehausan, lalu bicara hatinya, rasanya dia sekarang mengalami seperti yang aku rasakan tadi. Dia turun lalu dia angkat air dengan sepatunya, diberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan, lalu Allah mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, inna lana fil bahaimi la ajran, adakah di hewan-hewan seperti ini kami dapatkan pahala? Fi kulli kabidin rotbin ajrun, kata Nabi, dalam segala makhluk yang hatinya basah, jika engkau menolongnya, membahagiakan dia, ada pahalanya. Izinkan saya bertanya, siapakah hari ini yang akan menolong anjing-anjing yang selama ini membantu dan menjaga rumah-rumah kita? Jangan kita bersama-sama dengan pencuri tadi melempari dia sampai mati. Oh iya benar, ada anjing yang dicela yang dijadikan gambaran celaan manusia. Watlu alaihim naba bnai atainahu ayatina naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath.
Ada manusia yang digambarkan dengan anjing tetapi hina dan tidak mulia. Mengapa? Karena ini gambaran bagi orang-orang yang telah diberi ilmu agama. Ini adalah ulama. Kalau tadi bukan ulama, orang awam yang cinta ulama. Yang ini yang dihina oleh Allah, statusnya ulama. Dia hafal ayat-ayat Allah, dia mengerti hadis, dia paham semua pelajaran agama. Fansalakha minha. Tetapi agama yang dianutnya, ilmu yang dikuasainya, ayatnya hafalnya, dan hadis yang ditalarnya, tidak membuahkan perilaku yang baik. Sudah ulama tetapi masih kasar pula bicaranya. Sudah ulama masih buruk pula perilakunya. Dia menjilat bagaikan anjing. Anjing yang mana? Dia menjaga rumah dengan baik, tetapi ketika pencuri datang membujuk-bujuk menjadi tim sukses lawan daripada tuan rumahnya, dia relakan rumahnya dihancurkan, dimasuki orang lain. Dia toleransi dengan pencuri, kemudian rumah itu digasak maling-maling dan anjing tenang saja masih tinggal di sana. Ini orang-orang yang mengurus organisasi hanya untuk kepentingan pribadi. Teman-teman sekalian, ada sebuah hadis, sayati zamanu ala ummati salatinuhum kan usud wa uzara'uhum kadhi'ab wa ulama'uhum kal kilab wan nasu kal ghanam fa kaifa ya'ishul ghanam baina asadi wa dhi'bi wal kalbi. Satu masa nanti akan datang di mana raja-rajanya, presiden-presidennya itu bagaikan singa, menteri-menterinya bagaikan serigala, para ulamanya bagaikan anjing-anjing, dan rakyat jelata, orang awam bagaikan kambing-kambing. Kata Nabi, aku tanya kalian, bagaimana dan seperti apa nasib kambing di tengah kepungan singa, serigala, dan anjing-anjing. Di sini para ulama ada yang digambarkan dengan anjing. Ya, anjing adalah makhluk yang pandai menggonggong. Dia galak terhadap musuh-musuhnya, tapi dia jinak jika sang musuh membawa tulang-tulang. Ada yang membawa tulang bebek, ada yang membawa tulang kijang, ada yang membawa tulang kuda, tulang tiger dan yang lain-lainnya. Dia akan menikmati itu walaupun harus mengorbankan wadah ulamanya. Sekali lagi, saya ikut bersyukur bahwa sore hari ini saya bertemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat saya para pengurus Ansor dan Banser. InsyaAllah mereka Allah berikan keteguhan. Saya sudah sering menyampaikan usul untuk menghargai keikhlasan ini agar supaya segera Banser punya supermarket sendiri. Kemarin di Tangerang Selatan, dalam satu sambutan saya sampaikan di kediaman Pak Fatur Rahman, saya bilang, saya tidak suka banyak bicara. Coba tunjuk tangan siapa yang siap bangun supermarket untuk Banser. Banser tidak usah kerja, sebab kerja mereka sudah jagain ulama. Banser tidak usah cari uang, sebab uangnya ada di supermarketnya. Siapa yang sanggup? Alhamdulillah ada sahabat kita sendiri, Kang Fatur Rahman, yang angkat tangan, saya 100 juta duluan. Hari ini saya tidak tahu bertanya kepada siapa di sini. Saya khawatir kalau bertanya saya akan dicela di belakang nanti. Lebih baik saya percaya. Bang Haji Oding, Bang Yubai, dan semua yang hadir di sini pasti siap menginfakkan sebagian hartanya untuk memastikan bahwa 1-2 bulan, tidak usah sampai setahun saya kira, Banser sudah punya supermarket. Sehingga mereka pulang tidak dimarahi oleh istrinya karena tidak punya apa-apa. Izinkan saya bertanya dengan pengurus yang dilantik tadi, setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Pergilah kalian, temui orang-orang kaya ini, temui orang terhormat itu, jumpai pejabat-pejabat yang masih ada pendidikan Nahdlatul Ulama, minta mereka, paksa mereka kalau perlu. Maaf, Bapak punya hak, punya kewajiban untuk bantu Banser 10 juta. Temui lagi yang lain, Bapak khutbahnya setahun 50 kali dan sekali khutbah sekian punya kewajiban. Rumah Bapak 20 juta. Yang ini tanya lagi, panjenengan punya gaji sekian. Bagaimanapun Anda menjadi anggota DPR adalah karena Nahdlatul Ulama. Anda wajib 20 juta dalam 1 tahun atau 50 juta dalam 1 tahun. Kalau Banser bergerak seperti ini, bersama-sama kita juga akan dorong bareng-bareng insya Allah. Mudah-mudahan ini bukan mimpi tapi akan jadi kenyataan.
Saya sering mendengar ada teman-teman Banser yang berangkatnya didoakan oleh istrinya, hati-hati ya bang, tapi pulang ke rumah kemudian istrinya bertanya, bang berasnya habis, bang susunya habis. Dia enak saja menjawab, ya susumu aja. Iya kalau anak yang berumur 1 tahun, kalau anak 10 tahun, masa suruh juga menikmati dengan bapaknya. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, tidak banyak yang saya sampaikan, itu saja. Tidak usah panjang-panjang. Saya izin tidak sampai selesai karena saya harus ke Tangerang juga hari ini. Intinya adalah satu, saya bangga di tengah ketika orang hiruk pikuk rebutan mencari kekayaan benda dunia, masih ada sekelompok manusia yang siap menjadi ansor, menjadi banser. Pasti kalian karyawan Allah tidak akan diabaikan oleh pemilik kantor. Dan yang kedua, saya ingin kita bersepakat hari ini, setelah beberapa kali saya sampaikan belum juga terwujud. Tahun ini juga pastikan Banser dan anak istrinya bisa tersenyum, tapi bukan ngarep. Tersenyum karena apa? Karena ternyata pulang ke rumah semuanya sudah tersedia. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua. Demikian saja saya kira sambutan saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan membawa maslahat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.